Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novianti dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Indonesia Merdeka, perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang. Latar belakang pertempuran 5 hari di Semarang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, masih banyak prajurit Jepang yang belum bisa negaranya. Banyak saudara Jepang yang dipekerjakan misalnya di pabrik-pabrik atau sektor lain. Saat itu, pasukan sekutu termasuk Belanda mulai datang ke Indonesia dengan maksud melucuti senjata dan memulangkan para mantan tentara Jepang yang masih tersisa. Pada 14 Oktober 1945, terjadi perlawanan dari 400 mantan tentara Dainippon Jepang yang dipekerjakan di pabrik gula Cipiring yang terletak sekitar 30 km dari kota Semarang. Saat akan dipindahkan ke Semarang, mereka melarikan diri dari pengawalan. Ratusan bekas serdadu Jepang tersebut melakukan perlawanan dan kabur ke daerah Jatingaleh. Di sana, mereka bergabung dengan pasukan batalion Kido Butai yang dipimpin oleh Mayor Kido. Penyebab pertempuran 5 hari di Semarang. Yang pertama, keterikatan dengan perintah sekutu. Yang kedua, rumor pemberian racun di sumber air Candi Lama. Yang ketiga, pemindahan tawanan Jepang dari Cipiring ke Bulu. Yang keempat, sekutu mendaratkan pasukan di Pulau Jawa. Yang kelima, pemberontakan tentara Jepang. Dan yang keenam, penangkapan Mr. Wongsonegoro dan Dr. Sukaryo. Kronologi pertempuran 5 hari di Semarang. Upaya penentangan dari para mantan prajurit Jepang mulai terlihat di Semarang. Mereka bergerak melakukan perlawanan dengan alasan mencari dan menyelamatkan orang-orang Jepang yang ditawan. Kedatangan mereka ternyata disambut oleh Angkatan Muda Semarang dengan dukungan TKR. Pertempuran pun terjadi selama 5 hari antara kedua pihak. Ternyata, Kido Butai juga didampingi oleh pasukan Jepang lain di bawah pimpinan Jenderal Nakamura. Perang ini terjadi di 4 titik di Semarang, yakni daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan di depan Lawang Sewu, Simpang 5. Lokasi konflik yang disebut banyak menelan korban dan berdurasi paling lama adalah di Simpang 5 atau yang kini disebut daerah Tugu Muda. Tokoh-tokoh peristiwa. Dr. Karyadi. Dr. Karyadi adalah dokter yang akan mengecek cadangan cairan minum di kawasan Candi yang kabarnya telah diracuni oleh Jepang. Beliau juga merupakan kepala laboratorium Dinas Pusat Purusara. Dr. Suwinarti, istri Dr. Karyadi. Mr. Wongsonegoro, Gubernur Jawa Tengah yang sempat ditahan oleh Jepang. Mayor Kido, pemimpin Kido Butai, pemimpinan batalion Kido Butai yang berpusat di Jatingaleh. Dr. Sukaryo dan Sudanco Mirza Sidarta, tokoh Indonesia yang ditangkap oleh Jepang bersama Mr. Wongsonegoro. Kasman Singo di Mejo, perwakilan perundingan gencatan senjata dari Indonesia. Jenderal Nakamura, jenderal yang ditangkap oleh TKR di Magelang. Peninggalan atau Monumen Tugu Muda. Untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang, dibangun Tugu Muda sebagai monumen peringatan. Tugu Muda ini dibangun pada 10 November 1950. Diresmikan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada 20 Mei 1953. Bangunan ini terletak di kawasan pertempuran 5 hari di Semarang, yaitu di pertemuan antara Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Dr. Sutomo dan Jalan Pandanaran dengan Lawang Sewu. Selain pembangunan Tugu Muda, nama Dr. Karyadi diabadikan sebagai nama salah satu rumah sakit di Semarang. Akhir dari pertempuran. Kedatangan sekutu ini mempercepat perdamaian di antara rakyat Indonesia dan Jepang. Pada tanggal 20 Oktober, diadakan konferensi di Hotel Du Pavilion yang resmi mengakhiri pertempuran 5 hari di Semarang. Kesimpulan, pertempuran 5 hari adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang pada masa transisi kekuasaan ke Belanda yang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Dua penyebab utama pertempuran ini adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Pertempuran 5 hari di Semarang itu mempunyai nilai tersendiri khususnya bagi rakyat Jawa Tengah. Peristiwa itu menunjukkan kebulatan tekad rakyat untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang. Tindakan kekerasan harus diambil karena cara berunding dan diplomasi diabaikan oleh Jepang II. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.